Yang pertama kopi bubuk tanpa gula, lalu ini botol bekas pelet atau tempat pakan ikan. Bisa juga sih pakai botol air mineral atau wadah apapun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Paman Hobis. Kali ini alatnya udah kita siapin, nanti disebutin satu-satu. Kita akan membuat wadah untuk media filter yang biasa disebut Kaltnesh K1 ataupun moving bed filter. Jadi ini alat-alatnya yang udah kita siapin di depan, bisa dilihat. Di antaranya adalah ini yang pertama ya, kopi bubuk tanpa gula. Ini yang tanpa gula. Lanjut, ini bintang utamanya nih, wadah toples bekas pakan ikan. Teman-teman bisa juga pakai wadah apapun seperti botol air mineral dan yang lainnya. Lalu ini yang kecil adalah sambungan selang aerator yang bentuknya kayak huruf L, kecil ya. Ini paling harganya sekitar 1000-an. Ini paku, dan ini alat pemanas untuk memanaskan paku. Lalu satu lagi, ini ada lem Korea. Ada juga dop penahan selang aerator tapi belum diambil. Ini bintang utamanya, ini toples dan selang L. Oke, nanti pengaplikasiannya kayak gimana? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Langsung aja kita gas prosesnya. Oke, ini udah disobek, kita langsung buang aja. Untuk wadah sendiri yang seperti saya bilang tadi, ini bisa pakai apa aja, bisa pakai botol air mineral atau apapun. Langsung gas aja, kita bakar dulu pakunya, kita panasin. Kira-kira bagian mana aja yang akan dilubangi? Simak terus sampai selesai. Oke, kita panasin pakunya. Nanti bagian awalnya yang akan kita lubangi adalah bagian tutup yang posisinya akan berada di bawah atau di lantai akuarium. Jadi kita lepas dulu tutupnya. Posisinya kan seperti ini ya, bagian tutup ada di bawah. Nanti kita akan buatkan lubang utama, yaitu tempat dudukan dop penahan selang aerator. Ini bagian tengah akan kita bolongi dulu. Bolonginnya jangan lebar-lebar juga, sesuaikan dengan ukuran ujung dop. Ini dia alatnya, dop penahan selang aerator ya. Ini akan saya gunakan sebagai penahan wadah media Kaltnesh agar tidak goyang ataupun mengambang ke permukaan karena dorongan dari gelembung aerator. Jadi posisinya di tengah. Nanti setelah dibolongin, ujungnya akan dimasukin ya, seperti ini. Nanti tengahnya dibolongin, masukin, dan berada di bagian bawah. Fungsi dop sendiri untuk menahan agar wadah tidak goyang.
tidak mengambang saat mesin aerator dihidupkan. Jadi dopnya akan nahan dari bawah. Oke, langsung aja kita bolongin tutupnya. Lubangnya jangan terlalu besar, usahakan sesuai dengan ujung karet dop agar tidak goyang. Ya, lubangnya ini harus sesuai dengan ujung dop supaya enggak goyang karet dopnya, dan karet dopnya ngepres di dalam tutup toples. Kurang lebih segini ukuran lubangnya, kita masukin dan pastiin karetnya enggak goyang. Nah, jadi kayak gini posisinya ketika nanti toplesnya akan dipasang di akuarium. Kita akan membuat dua lubang lagi, yang satu untuk karet dop dan satu lagi untuk lubang input sambungan selang L. Di sini untuk karet dop di bagian samping, nanti di sisi lainnya lubang kecil lagi untuk sambungan L selang aerator. Ini untuk menahan di bagian dinding akuarium, dan yang ini untuk menahan di bagian bawah akuarium, dan sambungan L sebagai lubang input. Lanjut lagi melubangi bagian atas untuk pembuangan atau lubang output gelembung aerator. Posisi lubang output harus berseberangan daripada lubang input agar media berputar saat aerator dihidupkan. Kita bikin beberapa lubang aja, jangan terlalu banyak. Untuk lubang output saya hanya membuat 4 lubang saja. Bagian atas ini adalah bagian output atau tempat gelembung aerator keluar. Ada 4 lubang di bagian atas, dan bagian inputnya adalah ini yang menggunakan sambungan selang aerator L. Jadi ini input berseberangan dengan output. Kenapa input dan output harus berseberangan? Agar media coldness di dalam wadah berputar saat mesin aerator dihidupkan. Input, output. Ini penahan kaca samping, dan ini penahan kaca bawah. Posisinya akan berdiri. Kita lepas dulu dop penahan selang aeratornya. Jadi ini bukan hanya sekedar wadah media coldness saja, tapi bisa juga berfungsi sebagai media penyaring kotoran yang ada di dasar akuarium. Lubang di bagian bawah agak banyak untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium. Lubangnya kecil-kecil aja. Ini udah jadi, kita pasang. Jadi gambarannya begini. Bagian sisi samping juga bisa dilubangin untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di pinggiran. Kita panasin lagi pakunya. Oke, bagian samping udah kita lubangin, kita matiin dulu apinya.
Ini kita lem pakai lem Korea sekeliling dari sambungan L. Dan taburkan kopi bubuk tanpa gula. Wadah media filter sudah jadi. Ini juga berfungsi sebagai penyaring kotoran, tinggal diisi Kaltnesh atau K1 atau moving bed filter dan busa Dacron di bagian bawah. Oke, ini udah diisi media Kaltnesh atau K1 atau moving bed filter. Ini Kaltneshnya Kaltnesh bekas dari akuarium saya yang lain, yang warnanya sudah coklat, karena kalau yang masih baru warnanya masih putih bening bersih. Ini warnanya sudah coklat, dan katanya sih yang warna coklat ini yang sudah bagus, sudah ada bakteri baik di dalamnya. Jadi tinggal melanjutkan aja di dalam akuarium baru. Dan ini saya tambahkan busa Dacron. Ini udah saya potong seukuran dari tutupnya bulat, dan jadi masukin ke dalam. Jadi fungsinya bukan hanya wadah Kaltnesh saja, tapi juga berfungsi sebagai penyaring filter, khususnya kotoran yang ada di bagian bawah akuarium. Ini tutupnya yang ada dop kacanya untuk nahan di bagian bawah. Juga di sekelilingnya ada lubang untuk menghisap kotoran yang ada di bawah dan di samping. Ini Dacronnya kita masukin dulu. Ukurannya sesuaikan dengan lubang ini. Ini saya bikin media wadah yang kecil karena akuarium saya yang saya gunakan adalah akuarium ukuran 50 cm. Jika teman-teman akuariumnya gede, disarankan wadahnya juga lebih gede, menyesuaikan dari volume akuarium ya. Jadi dop bawah ini untuk menahan di bagian bawah kaca, dan ini untuk menahan bagian samping. Ini sambungan L tinggal disambung oleh selang aerator, dan ini lubang outputnya ada 4 lubang agar media Kaltnesh di dalam wadah berputar. Posisi lubang outputnya berseberangan dengan lubang input, karena di sejajarnya nggak ada lubang, tapi lubang outputnya ada di seberangnya. Jadi supaya medianya berputar, media Kaltneshnya berputar, dan bakteri baiknya akan berkembang di dalam wadah Kaltnesh. Ini input, tinggal dipasang selang aerator. Nah, kurang lebih begini tampilannya. Jadi air di akuarium akan jernih, bukan hanya karena media filter Kaltnesh yang sudah mengandung bakteri baik saja, tapi karena busa Dacron ini membantu menyerap kotoran yang ada di dasar akuarium. Sobat hobis tinggal aplikasikan dengan wadah apapun, bisa toples, botol air mineral, ataupun tupperware. Ini wadahnya sudah dimasukin ke akuarium, sudah dipasang juga selang aeratornya. Media Kaltneshnya pun sudah berputar, tapi air di akuariumnya berkabut. Nanti kita tunggu beberapa jam ke depan akan terlihat hasilnya. Bukan hanya karena media Kaltneshnya aja ya, tapi karena di wadahnya ini bagian bawahnya saya masukin busa Dacron untuk membantu menyaring kotoran yang ada di dasar dan sekitar samping akuarium. Bisa dilihat kondisi akuariumnya berkabut,
masih kotor. Nah, ini di bagian bawah dia akan menyerap kotoran-kotoran yang ada di sekitar wadah dan akan membantu akuarium menjadi jernih. Untuk ukuran wadah sendiri saya sarankan mengikuti volume akuarium. Jika akuarium kecil bisa menggunakan wadah yang seperti saya, tapi jika akuarium besar disarankan wadah kaltnasnya pun lebih besar. Oke, ini masih berkabut, kelihatan airnya. Kita tunggu beberapa jam ke depan akan terlihat hasilnya, air menjadi jernih dan bening. Ditunggu beberapa jam ke depan. Ya, ini kondisi setelah beberapa jam dimasukkan media kaltness yang wadahnya mengandung busa dakron bagian bawahnya. Bisa dilihat airnya bening, tidak seperti sebelumnya. Airnya berkabut, ini udah jernih semuanya. Busa dakronnya pun udah mulai kelihatan agak kotor karena dia menyedot kotoran yang ada di bagian bawah. Ya, bisa dilihat ya. Ini saya ingatkan lagi, wadah yang saya pakai adalah wadah toples bekas pelet, ukuran sekitar 300 gram kurang lebih. Teman-teman bisa pakai wadah lain seperti botol mineral atau tupperware atau apapun sesuai selera dan menyesuaikan juga dengan ukuran akuarium teman-teman. Oke, segini aja dulu. Untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Ditunggu konten-konten saya yang berikutnya. Untuk konten kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman pecinta ikan hias. Sampai di sini dulu aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.